Ya pemirsa, kasus polisi peras polisi menjadi salah satu perhatian di tengah ramainya kasus yang mendera anggota kepolisian. Selain itu, beberapa berita lain juga masuk menjadi sorotan utama berita1.com. Dan untuk mengetahui sorotan utama yang menjadi berita terpopuler di berita1.com, sudah bersama kami di studio saat ini redaktur pelaksana berita1.com, Asni Ofir. Halo, selamat siang Pak Ofir, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Ellen. Iya, sudah bulan Februari nih. Ada informasi terpopuler apa saja yang menjadi sorotan para pembaca berita1.com? Baik, dalam sepekan terakhir ada 5 berita terpopuler berita satu yang kita rangkum, yaitu yang pertama adalah kasus Verdi Sambo. Ini menarik perhatian publik karena pekan depan itu sudah vonis ya. Jadi Verdi Sambo, Bu Putri Chandrawasih, Richard Eliezer dan yang lain akan menghadapi vonis hakim dari pekan depan. Ini menjadi perhatian publik karena publik sebenarnya sedikit kecewa karena Verdi Sambo waktu dituntut oleh jaksa penuntut umum hanya tuntutannya hanya seumur hidup hukuman penjara, sementara Bu PC Putri Chandrawati 8 tahun penjara dan Baradae yang publik berharap lebih ringan ternyata dituntut 12 tahun penjara. Ini pekan lalu sudah menyampaikan pledoi ya Pak Verdi Sambo dan Bu PC, termasuk juga Baradae, tapi ternyata mereka juga masih membantah, termasuk Bu PC bahkan masih mengatakan bahwa ada perkosaan atau pelecehan seksual terhadap dirinya yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J atau Yosua Nofriansah Huta Barat. Lalu berita kedua yang menarik perhatian publik di berita1.com selama sepekan kemarin adalah masalah reshuffle kabinet. Ini kabar tentang reshuffle kabinet ini muncul pada tanggal 27 Januari lalu ketika Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ini langsung publik berspekulasi nih bakal ada reshuffle nih. Isu reshuffle semakin menguat setelah beberapa kali rapat terbatas di istana yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Beberapa menteri dari Partai Nasdem tidak hadir. Kembali publik melihat, wah ini jangan-jangan ada reshuffle nih. Tapi biasanya kan Pak Jokowi ini melakukan reshuffle itu kebiasaannya dia ya, setiap Rabu Pon. Tapi kemarin pekan lalu, hari Rabu tidak terjadi apa-apa. Publik kan bertanya-tanya lagi, ini jadi nggak di reshuffle? Tapi ketika ada pertemuan antara Pak Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, isu ini kembali mencuat. Nah ini kita tunggu nih, pekan depan apakah isu ini akan muncul lagi? Karena semakin menguat menjelang pemilihan Presiden 2024. Lalu berita ketiga yang menarik perhatian pembaca berita1.com terkait dengan beberapa gerai Transmart yang tutup. Ini berawal dari pemberitaan di media sosial, warga menginformasikan bahwa beberapa gerai Transmart tutup. Warga menganggap bahwa harga di Transmart sekarang lebih mahal. Bahkan jauh lebih mahal ketika dulu masih bernama Carrefour ya. Nah ini yang menjadi perhatian publik. Pihak Transmart sendiri mengakui ya bahwa ada sepanjang 2022 itu ada 12 gerai mereka yang ditutup. Namun manajemen mengatakan bahwa penutupan itu dilakukan karena dalam rangka menyehatkan perusahaan dan dilakukan secara terukur. Tapi ya namanya masyarakat ya, harga naik 500 perak aja itu menjadi masalah, apalagi kaum emak-emak. Nah ini yang kita lihat nih ke depan gimana. Apakah ini juga dampak dari disrupsi teknologi ya, dengan adanya semakin maraknya penggunaan internet dan belanja-belanja online. Lalu yang berita keempat yang menarik perhatian publik pekan lalu di berita1.com adalah kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang melibatkan Wawon CS. Polisi masih menyelidiki ya motivasinya apa, apakah masih ada korban lain. Sejauh ini sih dari 9 korban ya Wawon CS dengan 3 tersangka, ya ini Wawon sendiri, Wawon Irawan, lalu Solihin alias Duloh dan Dede Solehudin. Ini yang menariknya ini karena kasus ini ternyata ada hubungan keterkaitan keluarga antara Wawon dengan para korban. Ada istrinya, anaknya bahkan menantunya yang dibunuh oleh Wawon. Dan ini juga terkait dengan katanya ya, untuk sementara polisi menyatakan bahwa ini ada hubungannya dengan penggandaan uang ya. Kita belum tahu apakah Wawon ini memang mengaku sebagai dukun atau apa. Lalu juga ada
penipuan TKI ya, TKW kita di Timur Tengah. Nah, ini kita lihat perkembangan ini seperti apa. Dan yang terakhir, berita terpopuler kelima di berita1.com adalah ini dari Korea nih. Aktor Korea Song Joong Ki bikin kaget para penggemarnya. Dia mengumumkan rencana pernikahan dengan seorang artis dari Inggris, namanya Katie Louise Saunders. Ini menarik perhatian publik karena Song Joong Ki ini belum lama menikah dengan pacar yang lama dulu. Sekarang tiba-tiba mengumumkan menikah lagi dengan artis asal Inggris. Apalagi mereka mengakui bahwa sudah hidup bersama di sebuah villa mewah di Korea. Dan bahkan yang mengagetkan publik, Song Joong Ki dikabarkan bahwa pacarnya ini si Katie ini sudah hamil. Dan bahkan nanti katanya diperkirakan Agustus nanti melahirkan. Nah, ini menarik apa yang akan terjadi di dunia drakor. Terima kasih. Itu Ellen, 5 berita terpopuler berita1.com. Iya, cukup beragam ya. Iya. Berita terpopuler pekan lalu mulai dari jelang vonis Verdi Sambo CS, kemudian juga ada berita dari dunia K-pop nih. Korea. Iya, terima kasih Iya, Asni Ophir, redaktur pelaksana berita1.com.